Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Nah, gimana kabarnya hari ini Kak Sila? Luar biasa. Luar biasa. Sukacita? Sukacita. Masih sehat? Sehat dong. Masih sehat ya. Lah, adik-adik semua di rumah gimana kabarnya? Kak Samuel, Kak Sila berdoa selalu sehat semua ya. Amin. Dan selalu bersukacita ya. Karena hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita walaupun secara online tapi tetap lo ya, tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Nah, Kak Sila siap memuji nama Tuhan? Siap. Siap, mari kita katakan kita mau berterima kasih. Tidak cuma 1-2 kali tapi 1000 kali. Wah ya. Katakan surya bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih, terima kasih 1000 pada Yesus Tuhanku. Aku bahagia karena dicipta. Terima kasih, terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Yesus Tuhanku. Aku bahagia karena dicipta. Terima kasih. Yuk kita akan mulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu ya. Nanti Kak Samuel yang akan mimpin. Mari kita berdoa semuanya adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Allah, sebagai Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Pagi hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh bersukacita. Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi bertepuk tangan, menyanyi, menari buat memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami akan memberikan persembahan kami juga, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasihlah. Oh, Samuel punya pertanyaan. Pertanyaannya nih nyambung semua nih. Apa yang lebih tinggi dari langit? Tahu enggak? Jangan jawab dulu. Apa yang lebih dalam dari lautan? Wah, enggak tahu. Ini lebih sulit lagi nih. Yang lebih indah dari pelangi? Tahu enggak Kasihlah apa? Wah, susah sekali pertanyaan. Wah, jawabannya adalah kasih Yesus. Wow, ya. Dia nggak cuma menciptakan kita, tapi dia menebus kita, mati buat kita. Bahkan dia itu naik ke surga dan memberikan Roh Kudus supaya kita tuh dalam hidup ada yang nemenin. Nah, dan juga dia menyediakan surga buat kita. Loh, kurang apa aja? Ya toh, makanya tinggi dari langit, dalam dari lautan, dan seindah, lebih indah dari pelangi. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya, kita mau agungkan dan tinggikan nama Tuhan kita. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya lah. Katakan apa? Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Sam bilang, kalau Tuhan itu memberikan roh di dalam hati kita. Nah, seperti Raja Daud, kita mau menari ya, karena roh Allah ada di dalam hati kita. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari Seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari Seperti Daud menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari Seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari Seperti Daud menari. Sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari Seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari Seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau persiapkan persembahan kita. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Adik-adik simpan, nanti ketika kita sudah bisa beribadah bersama, persembahannya dibawa. Yuk, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami dan juga orang tua kami. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan kami bisa menjadi berkat buat gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kasihlah adik-adik yang di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama mendengar suara Tuhan ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Katakan dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dahulu, sekarang, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku
hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Katakan bersama-sama, hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita berdoa, kita akan bicara pada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau jagai perbuatan kami, sikap kami, sehingga kami boleh dengan tenang, duduk dengan tenang Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pak Fama, yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepandaian, memberikan hikmat, supaya benih firman ini dapat berakar, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami sudah siap, dan kami siap menerima firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, shalom anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini di ibadah online KA kita. Walaupun kita berjauhan tempat, tapi kita percaya sekali lagi bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita melalui pujian dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Nah, pagi hari ini Om Fama mau berbicara mengenai sahabat. Siapa di antara kita yang punya sahabat? Ayo, angkat tangan. Waduh, sebelah kiri ada ya. Ya, semua kita pasti rindu punya sahabat. Kenapa? Karena biasanya sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, ya. Orang yang bisa memahami kita. Kadang-kadang kalau kita sedang sedih, orang itu bisa datang sama kita, menghibur kita. Kalau kita mungkin sedang galau, sedang punya masalah, dia datang sama kita, memberikan penghiburan, bahkan memberikan kekuatan. Nah, sebelum Om Fama nanti akan bercerita mengenai kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, yuk kita mau lihat cuplikan dari video singkat, film singkat mengenai persahabatan.
Ya, tadi anak-anak sudah melihat kan video cuplikan dari persahabatan seorang nenek dengan robot. Ya, endingnya memang agak sedikit sedih ya, karena dua-duanya akhirnya harus mati. Nah, kita bisa melihat di sini nenek dan juga robot itu saling memerlukan. Nenek itu memerlukan robot itu untuk menemani dia sehingga dia tidak kesepian. Karena nenek itu hanya tinggal sendirian, ya. Pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel lantai, ya, kemudian menyiram tanaman tadi ada ya kan, itu dilakukan oleh robot itu. Dan robot itu pun mendapatkan perhatian dari sahabatnya seorang nenek itu, yaitu apa? Waduh, dikasih minum oli. Coba lihat tadi ya di film itu, minumannya oli supaya apa? Supaya dia bisa lentur badannya nih kayak gini. Ting 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 ting. Wah, selain itu nenek itu juga ya memberi apa? Baterai. Ya, soalnya kalau misalnya robot itu tidak diganti baterainya, maka robot itu akan mati. Ya, yang bisa melakukan itu hanya nenek itu yang bisa menggantikan baterai yang ada di dalam perut robot tadi. Nah, begitu indahnya persahabatan antara nenek dengan robot tadi. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa kendati pun mereka saling bersahabat, saling mengasihi, saling memperhatikan, tetapi persahabatan mereka sifatnya tidak kekal. Ya, persahabatan mereka bersifat hanya sementara saja. Nenek itu tiba-tiba meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Robot itu bingung. Tidak ada lagi teman yang menemani dia. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia. Demikian juga sebaliknya. Kalau nenek itu masih hidup dan robot itu rusak, tentu nenek itu akan kehilangan robot itu. Merasa galau, merasa ditinggal sendiri. Ya, yang pasti hati akan terasa sangat bersedih. Nah, anak-anak yang terkasih, sedekat apapun sahabat kita, ya, di dunia ini, tidak semua sahabat kita bisa memuaskan kita. Tidak selamanya sahabat kita akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tidak selamanya sahabat kita akan terus menemani kita. Ada kalanya, ya, satu saat nanti sahabat kita mungkin akan pergi. Ya, sahabat kita akan meninggalkan kita. Ya, sahabat kita akan mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita untuk memperhatikan kita. Tetapi hari ini, nah, berita sukacitanya adalah, ya, walaupun sahabat kita di dunia meninggalkan kita, ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan kamu dan saya sedetik pun, sekecil apapun, ya, tidak pernah dia tinggalkan. Dia selalu ada menemani, dia selalu ada menolong. Ketika kita minta tolong, dia selalu hadir menolong kita. Ketika kita pergi kemana saja, dia selalu ada. Nah, ceritanya kita akan melihat nih. Yuk kita akan buka di dalam firman Tuhan, ya. Nanti kita akan melihat di sini nih, ya. Coba, ya. Om Fama akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, ya. Adik-adik bisa baca di sini, ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini berkisah tentang perkataan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, ya. Ketika Yesus mau naik ke sorga, Dia mengumpulkan murid-murid. Murid-murid merasa sedih ketika itu. Kenapa? Karena Yesus akan meninggalkan mereka. Padahal tadinya murid-murid udah senang loh. Kenapa? Waktu Yesus mati, ya, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, murid-muridnya senang. Oh, aduh, senang banget Yesus sudah bangkit. Apa yang pernah dikatakan sebelum kematiannya benar-benar nyata. Oh, Yesus bisa bersama-sama lagi dengan kita. Murid-murid semuanya senang. Tiba-tiba setelah 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Yesus berkata,
Aku selama-lamanya tidak akan tinggal dengan kalian. Sebentar lagi aku akan pergi ke rumahku, yaitu ke sorga. Karena aku bukan berasal dari dunia, tapi aku berasal dari sorga. Murid-muridnya sedih. Lah kok piye iki? Waduh, piye iki nih bahasa Jawa nih ya. Atuh bagaimana ini? Loh kok Tuhan, kami udah seneng, Yesus sudah bangkit. Sekarang kau harus ninggalin kami lagi, harus pergi ke sorga. Gimana ini? Nanti siapa yang nyertai kami? Siapa yang menolong kami? Siapa yang menjadi sahabat kami? Yang mau mendengarkan kami? Yang terus mengiringi kami? Siapa? Waduh, murid-murid sedih. Kalau ada murid-murid yang lain yang perempuan, pasti perempuan biasanya cepat terharu. Jangan tinggalkan kami, Yesus. Sudahlah, tinggal bersama dengan kami. Waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus tetap harus naik ke sorga. Karena Yesus tempatnya bukan di dunia, tetapi dia harus ke sorga menyiapkan tempat di sorga. Untuk siapa? Untuk kamu, saya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Kalau Yesus tidak naik sorga, kita tidak ada tempat di sorga dong. Karena Yesus belum siapkan tempat sorganya ya. Nah, akhirnya Yesus mengumpulkan murid-murid untuk menyaksikan dia naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, Yesus berkata, udah jangan sedih, tenang saja ya. Nih, ya ada gambarnya nanti ya, sebelah sini nih. Coba lihat tuh, Yesus naik ke sorga, lihat. Nah, Yesus naik ke sorga dan dia berkata kepada murid-muridnya, ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian sebagai yatim piatu, tapi aku akan mengutus ya Roh Kudus, ya seperti yang kita baca dalam firman tadi, untuk menyertai kamu. Jangan takut dan jangan bimbang. Ya, akhirnya Yesus naik ke sorga. Dia ke sorga dan murid-murid bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menemani murid-murid selama hidup di dalam dunia. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya murid-murid pergi. Ya, seperti yang pernah dikatakan Yesus, bahwa murid-murid harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus terus berdoa, menantikan sampai Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Nih gambarnya nih, coba lihat. Nah, nih, semua murid-murid berkumpul, mereka berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh, mereka berseru kepada Tuhan sambil menantikan bahwa pasti satu saat nanti akan ada Roh Kudus yang akan menemani mereka, yang dicurahkan oleh Tuhan untuk menemani mereka, menyertai hidup mereka. Waduh, dan ketika murid-murid berdoa, tiba-tiba apa yang terjadi? Waduh, tiba-tiba angin keras. Wah, semuanya goncang. Murid-murid masih tetap berdoa. Mereka tetap berdoa di hadapan Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada api hinggap di kepala masing murid-murid. Wah, rupanya mereka mengalami curahan Roh Kudus. Benar yang dikatakan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga, bahwa Yesus akan mengutus rohnya ya untuk menemani murid-murid. Dan pada saat murid-murid berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka menerima Roh Kudus. Semuanya menerima Roh Kudus. Mereka bersuka cita. Oh, akhirnya Roh Kudus datang. Hore! Sukacitanya luar biasa, bukan? Ya, murid-murid berbeda ya dengan waktu mereka sebelum menerima Roh Kudus dengan setelah menerima Roh Kudus. Murid-murid lebih berani. Murid-murid lebih punya kuasa untuk memberitakan Injil. Bahkan murid-murid menjadi lebih setia dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya, setelah murid-murid menerima Roh Kudus, mereka pergi memberitakan Injil dan banyak kuasa dinyatakan. Roh Kudus menjadi sahabat bagi murid-murid. Roh Kudus mendampingi murid-murid, menemani murid-murid kemanapun murid-murid pergi, sehingga murid-murid Yesus bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, percaya hari ini juga bahwa Roh Kudus ada di dalam diri setiap kita. Roh Kudus itu tidak jauh-jauh. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia menemani kita, sehingga kita tidak punya alasan untuk takut, tidak punya alasan untuk merasa khawatir. Sebab kapanpun kita panggil Roh Kudus, dia pasti akan turun tangan untuk menolong kamu. Nah, kita akan melihat hari ini ada 5
ya fungsi Roh Kudus bagi kita semua anak-anak, ya. Yang pertama kita lihat di sini bahwa Roh Kudus itu mengajar kebenaran firman tentang Yesus. Jadi Roh Kudus yang adalah Yesus sendiri yang ada dalam diri kita ini, dia akan mengajarkan hal-hal yang benar, mengajarkan tentang Yesus yang adalah juru selamat yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi dia adalah sahabat yang baik. Ada juga sahabat yang tidak baik, yang selalu menjerumuskan loh, yang membawa kita kepada ayo sahabat, ayo kita bolos sekolah yuk. Ada juga sahabat yang seperti itu. Ada juga sahabat yang sering mengajak kita untuk mencuri. Banyak. Itu adalah sahabat yang tidak baik. Tetapi Roh Kudus adalah sahabat yang terus membawa kita kepada kebenaran, supaya kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Amin. Yang kedua, ya, Roh Kudus juga sebagai penolong. Waduh, Roh Kudus itu sebagai penolong. Jadi kita tidak usah takut dengan apa yang sedang terjadi. Apalagi akhir-akhir ini, ya, COVID-19 atau COVID-19 sedang melanda. Sampai hari ini belum selesai. Sebentar lagi anak-anak akan masuk sekolah, bukan? Bulan Juli nanti. Dan juga kemungkinan gereja akan dibuka. Dan kemudian kita akan kembali masuk di sekolah minggu, berjumpa dengan kakak-kakak dan juga teman-teman yang lain. Mungkin kita akan ada perasaan takut, Tuhan. Bagaimana kalau aku kena, Tuhan? Bagaimana tadi aku kena virus ini, Tuhan? Ada ketakutan-ketakutan. Tetapi ingat, kita punya Roh Kudus. Ada di sini, ada di dalam hati kamu semua. Minta tolong sama Roh Kudus, dia pasti akan turun tangan membantu kamu. Dia akan menjaga kita sehingga kita tidak terkena daripada penyebaran virus COVID-19. Karena Roh Kudus menyertai kehidupan kita, karena dia adalah penolong. Yang ketiga, ya, Roh Kudus juga fungsinya adalah membantu bagaimana supaya kita berdoa. Nah, banyak kita ya anak-anak yang tidak bisa berdoa ya. Ayo, siapa yang tidak bisa berdoa, ya? Nah, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Kadang-kadang kita tidak bisa ucapin, apa ya Tuhan, aku punya masalah, tapi aku tidak bisa doa, Tuhan. Apa ya Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Nah, ketika kita merasa tidak mampu lagi, tanpa kita sadari, Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan berdoa kepada Bapa di surga dengan setiap kelemahan-kelemahan yang pada saat ini sedang kita alami. Jadi jangan takut. Roh Kudus akan membantu kamu untuk kamu bisa berdoa sehingga sampai kepada Bapa di surga. Kemudian yang keempat, ya, Roh Kudus fungsinya juga adalah menandakan bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah, ya. Ya, nanti ya bisa lihat ya, ada apa di sini ya. Akan lihat nih ada poin-poinnya nih ya. Ya, yang keempat, bahwa kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus, berarti kita bukan anak Allah. Setiap orang yang tidak memiliki Roh Kudus bukan anak Allah. Jadi dia tidak layak untuk masuk ke surga. Tetapi kita bersukacita karena kita sudah terima Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita, dia menjadi sahabat di dalam diri kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir, fungsi Roh Kudus bagi kita, memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Ya, kalau tanpa Roh Kudus, kita menjadi seorang penakut yang tidak berani memberitakan tentang Yesus, yang tidak bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain. Tapi karena ada Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa, power kepada kita untuk kita bisa menjadi saksinya, memberitakan tentang Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan, sehingga banyak orang boleh diselamatkan melalui setiap pemberitaan firman kita. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus adalah sahabat kamu. Mungkin kamu punya sahabat di dunia ini, tetapi Om Fama mau katakan, sahabat di dunia ini mungkin mengecewakan kamu. Sahabat di dunia ini mungkin bisa jadi orang tuamu sendiri, temanmu sendiri. Mungkin juga binatang peliharaan itu bisa menjadi sahabatmu. Tetapi dia tidak akan bisa setiap hari menemani kamu. Dia tidak akan bisa menolong kamu setiap saat. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam hatimu setiap hari akan menolong kamu. Jadi jangan takut, mari kita melangkah. Sebab Roh Kudus bersama dengan kita akan terus menyertai kehidupan kamu semua. Ya, kita akan melangkah, Tuhan akan menolong kita menjawab setiap doa kita ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan.
Anak-anak, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa dan syukur untuk firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Berbicara mengenai Roh Kudus yang adalah sahabat kami, yang begitu setia menolong kami, yang selalu ada ketika kami berseru, yang selalu siap menolong, menopang, menyertai kami, bahkan meluputkan kami dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya mulai hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi Tuhan, sebab kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, akan menjaga kami. Bahkan Roh Kudus-Mu Tuhan akan menuntun langkah kami kepada setiap jalan-jalan yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, dan kami tetap boleh percaya akan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Roh-Mu terus akan menyertai, melindungi, bahkan memelihara kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, ingat tadi ya pesannya Pak Fama, 5 peran penting Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, Kak Sama mau umumkan minggu depan kita masih ibadah secara online jam 10:30. Dan jangan lupa adik-adik, kalau kalian misalnya lagi pergi, ketemu sama orang yang tidak dikenal, tetap jaga jarak ya. Dan berikutnya, kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker nih ya. Gunakan masker. Jadi supaya kita tetap dalam kondisi yang sehat semua, sehingga kita dapat beribadah dan memuji Tuhan dengan baik ya. Sekali lagi Kak Sama mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. See you next week.